Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Akmal Hakami dari kelas 11 IPA 6, absen nomor 25. Kali ini saya itu akan menjelaskan tentang hadis tentang etos kerja. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu itu berkata, Anasin kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ni khairikum man taraka dunyahu laki rotihi wal akhiratahu di dunyahu hayyusiba minhuma jami'an fa innat dunya balagun illal akhirati wala takunu kallan ala nas. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukankah orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Nah, karena kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kepada akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis ini itu mengandung hadis atas penegasan Rasulullah SAW agar manusia menyeimbangkan usahanya untuk keperluan hidup di dunia dan usaha untuk menyiapkan bekal di akhirat nanti. Terus hadis ini juga mengandung sebagian orang ada yang mengutamakan kehidupan akhirat, dan sebagian juga itu ada orang yang mengutamakan kepentingan dunia. Cara hidup seperti ini itu bukanlah cara hidup yang baik menurut Rasulullah, karena hanya tekun beribadah dengan tujuan agar kelak masuk surga, tetapi mereka itu melupakan akan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama itu ada sebagai makhluk hidup sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, terus lupa untuk memelihara dirinya sendiri, terus lupa akan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada manusia itu sendiri, terus untuk mencari nafkah kepada keluarganya itu juga sangat penting, dan juga lupa berperan di anggota masyarakat lainnya untuk membangun nusa bangsa dan agamanya. Nah, terus di sini itu juga mengandung sebagian orang itu pula lebih mengutamakan kehidupan di akhirat. Nah, cara hidup seperti ini itu juga bukanlah cara hidup yang baik menurut Rasulullah, karena dia hanya terus bekerja untuk mengejar dunia sehingga ia lupa akan Allah yang sudah ditetapkan. Nah, terus di sini itu juga mengandung kehidupan yang baik. Yang dimaksud kehidupan yang baik itu adalah kehidupan seseorang yang mampu menyeimbangkan atau memadukan urusan akhirat dengan urusan dunia, dengan rajin bekerja dan rajin beribadah. Itu yang baik, itu yang baiknya. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita itu sembahyang, jangan lupa juga dengan urusan kerja kita. Lebih baik kita mengutamakan yang sembahyang dulu. Semua itu juga bisa ditoleransi. Kalau masalah agama itu harus diutamakan itu. Nah, selanjutnya itu ada materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini itu ada yang namanya perilaku orang yang
memiliki etos kerja tinggi. Perilaku orang yang memiliki etos kerja tinggi itu ya orang yang selalu punya visi dan misi. Selanjutnya itu ada materi yang kedua. Materi yang kedua itu perilaku orang yang memiliki etos kerja tinggi, yaitu ya contohnya itu gampang seperti orang yang mempunyai visi dan misi, dan orang itu mampu lah menyelesaikan kerja yang baik gitu loh. Jadi antara diseimbangkan dunia dan akhiratnya itu bagus. Terus yang kedua itu juga ada istiqomah. Istiqomah itu selalu tetap namanya itu berjalan, selalu tetap sabar dalam beretos kerja tuh. Terus ada juga itu pokoknya itu istiqomah itu juga merupakan hasil yang diperoleh suatu proses yang dimana dilakukan secara terus menerus. Yang ketiga itu ada pantang menyerah. Pantang menyerah ini biasanya banyak orang-orang manusia di luar sana kerja tanpa putus asa. Dia itu ingin menjadikan bekal untuk di masa depan yang lebih baik. Makanya kita harus punya pantang menyerah. Terus yang selanjutnya itu ada hemat dan disiplin. Nah, maksud dari hemat dan disiplin itu jika kita mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak atau lebih sedikit itu lebih baiknya itu lebih baiknya itu dikeluarkan dengan seperlunya aja, dengan juga berhemat. Terus yang maksud disiplin itu kita itu juga bisa semisal kita itu berangkat sekolah itu jam 7. Nah, bagaimana jam 7 ini sudah ada di sekolah atau sebelum jam 7 ini belum ada di sekolah. Itu yang dimaksud dengan disiplin waktu. Ya, yang selanjutnya itu ada jujur dan responsibel. Yang dimaksud jujur dan responsibel itu adalah jujur itu maksudnya itu kita itu mengerjakan apa adanya dengan baik dan responnya kita itu bagus. Terus respon dengan semua lingkungan gitu, lingkungan masyarakat. Terus ada juga itu kreatif. Nah, kreatif itu salah satu yang dimiliki manusia itu kreatif, yaitu mampu kayak semuanya itu dia itu mampu mengorganisir dengan baik. Nah, cara-cara yang baru, cara-cara yang lebih baru lagi agar menjadi sempurna. Terus percaya diri yang tinggi. Nah, setiap orang itu pastilah punya percaya diri yang tinggi. Nah, percaya diri yang seperti ini itu harus dimiliki oleh setiap manusia, karena kalau mau apa itu kita tuh harus punya percaya diri yang tinggi dulu. Urusan baik atau enggaknya itu urusan belakang aja, yang penting kita itu harus mencoba dengan percaya diri. Setelah itu kita harus tawakal. Itu insya Allah pekerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi barokah. Terus yang selanjutnya itu ada amanah ya. Amanah itu kan kita itu kayak tanggung jawab gitu. Kita ini diberi tanggung jawab. Semisal amanah itu kan kita sebagai umat muslim gitu ya, kita itu dilarang untuk menjadi beban orang lain. Maka dari itu kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kemampuan diri kita sendiri. Pokoknya kita itu jangan menjadi beban lah ke orang lain, tidak mau menyusahkan orang lain. Baik-baiknya manusia itu manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Jadi kalau manusia itu
kalau kita itu harus berbuat baik dulu kepada manusia, bisa jadi orang itu juga bisa berbuat kepada kita. Yang terpenting sih itu, pokoknya yang pertama itu ada perilaku istiqomah. Terus yang kedua itu ada pantang menyerah, hemat disiplin, jujur dan responsibel, kreatif, percaya diri yang tinggi, dan yang terakhir adalah amanah. Nah, cukup itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.